Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat religi, ketemu lagi kita dalam program kajian seputar ekonomi syariah. Teman-teman, saat ini kita masih dalam situasi pandemi COVID-19. Tentu saja banyak sekali dampak yang ditimbulkan oleh wabah corona ini. Dan dampak yang sangat dirasakan oleh masyarakat adalah runtuhnya peradaban. Dan salah satunya adalah terdampaknya ekonomi masyarakat akibat dari wabah corona ini. Kita lihat di pemberitaan bahwa banyak usaha-usaha yang gulung tikar, banyak PHK dari perusahaan, tentu saja menyebabkan kesulitan ekonomi bagi masyarakat. Walaupun ada bantuan-bantuan yang diberikan oleh pemerintah, tentu saja ini tidak memadai bagi kebutuhan masyarakat. Nah, bagi pelaku-pelaku usaha yang memiliki kreativitas tersendiri, maka mencari solusi bagaimana caranya agar ekonomi ini tetap berjalan. Salah satunya adalah dengan melakukan jual beli secara online. Nah, sahabat religi, kita lihat di media-media sosial yang kita punya, banyak cara yang dilakukan oleh pelaku-pelaku usaha agar tetap ekonominya berjalan dan aktivitas ekonomi tetap bisa dilakukan meskipun dalam situasi PSBB di mana hampir rata-rata di Indonesia diberlakukan PSBB. Nah, bagaimana cara melakukan jual beli secara online? Keuntungannya berlimpah dan keberkahan juga diperoleh. Sahabat religi, jual beli online tentu suatu hal yang sudah lumrah dilakukan oleh masyarakat. Apalagi di situasi pandemi COVID-19 saat ini, kita bisa melakukan transaksi perdagangan hanya melalui gadget yang kita punya. Untuk memenuhi kebutuhan hidup kita di rumah, apalagi untuk keluar rumah kita merasa khawatir, sehingga kita bisa melakukannya melalui jual beli online, apakah melalui grup WhatsApp, melalui Facebook, melalui aplikasi-aplikasi online shop yang saat ini menjamur di media-media sosial. Nah, bagi para pelaku usaha harus memperhatikan hal-hal yang sesuai dengan ketentuan syariah, sehingga dalam usahanya keuntungannya didapatkan dengan melimpah berkah dunia dan akhirat. Apa saja tipsnya? Yang pertama adalah lakukan usaha itu dengan niat ikhlas karena Allah. Karena bekerja, berusaha itu adalah ibadah. Nah, ini kunci yang paling penting. Bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga adalah ibadah yang jika diniatkan karena Allah, maka tidak hanya keuntungan yang kita dapatkan, tapi juga kita mendapatkan pahala dari Allah. Apalagi dalam rangka memenuhi kebutuhan keluarga, ada anak yang harus diberikan nafkah, ada keluarga, sehingga di sisi Allah itu adalah bernilai ibadah. Yang kedua, agar perdagangan yang dilakukan itu mendapatkan rezeki yang melimpah dan berkah di sisi Allah, adalah ikutkan Allah dalam setiap transaksi yang kita lakukan. Nah, apa pula itu ya? Kenapa harus diikutkan Allah dalam transaksi perdagangan? Para pedagang di pasar, kenapa harus mengikutkan Allah dalam setiap perdagangannya atau dalam berjual beli secara online? Nah, ketika kita melakukan transaksi perdagangan secara online, apakah kita sebagai penjual atau kita sebagai pembeli, maka terutama sebagai seorang penjual harus mengikutkan Allah dalam setiap transaksi yang kita lakukan. Kenapa? Karena apapun yang kita lakukan pasti akan diawasi oleh Allah dan akan dipertanggungjawabkan kepada Allah. Maka ada hal-hal yang harus dijaga dalam melakukan transaksi secara online. Yang pertama adalah harus jujur. Nah, biasanya dalam melakukan transaksi secara online, orang kan memasang foto yang menarik. Nah, teman-teman juga harus jujur dalam memasang fotonya. Jangan sampai nanti para pembeli merasa tertipu karena foto yang dipasang tidak real pitch ya, ini istilahnya ya. Foto yang dipasang ternyata ada foto tipuan, kualitasnya lagi. Nah, kalau tadi fotonya, kemudian foto juga harus sesuai dengan kualitas.
Kalau kualitasnya tidak seperti yang digambarkan dalam foto, maka harus jujur dikatakan kualitasnya seperti apa. Jangan nanti ada tipuan di dalamnya, karena Rasulullah sangat membenci orang yang melakukan perdagangan dengan cara menipu. Jadi hati-hati kita agar kita mendapatkan berkah rezeki di dunia dan mendapatkan pahala di akhirat, maka harus dilakukan dengan jujur, kemudian menjaga kualitas. Jadi harus dilakukan dengan mengikutkan Allah tadi. Ya. Kemudian yang ketiga adalah menetapkan harga sesuai dengan harga pasar. Jangan melakukan jual beli online dengan mematok harga terlalu tinggi, atau juga menetapkan harga terlalu rendah juga tidak boleh. Nah, jadi Islam mengatur sedemikian rupa agar mekanisme pasar itu berjalan dengan baik. Kenapa demikian? Harga terlalu tinggi orang juga tidak akan mau membeli atau bisa menzalimi orang. Tapi harga yang terlalu rendah juga akan merusak pasar. Nah, ini akan kita bahas dalam kajian khusus nanti, bagaimana caranya menetapkan dan batasan-batasan keuntungan yang boleh di dalam Islam. Jadi lakukan saja penetapan harga itu sesuai dengan harga pasar. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat adalah dianjurkan melebihkan takaran dan timbangan, bukan mengurangi. Nah, kalau pelaku-pelaku curang itu adalah dia mencari keuntungan dengan cara mengurangi timbangan. Dikurangi timbangan mungkin sedikit, tapi sedikit demi sedikit akan membuat keuntungannya bertambah. Bertambah itu hanya dari pandangannya sendiri, tapi di sisi Allah itu adalah kecurangan. Dan kecurangan itu membuat kezaliman yang merugikan kepada konsumen. Hal ini sangat dilarang oleh agama kita. Jadi kalau dapat dalam setiap timbangan itu bukan kita kurangi, tapi dilebihkan. Ini anjuran-anjuran yang diperintahkan dalam ajaran agama kita. Bahkan dalam setiap perdagangan itu, kalau kita lihat masyarakat kita ya, masyarakat tradisional, kalau kita membeli dengan, biasanya ada orang yang diliter atau ditimbang, itu setelah takarannya penuh kemudian ditambahin lagi beberapa. Atau kita membeli ikan di pedagang-pedagang kaki lima atau di pedagang keliling, kita beli ikan kemudian ditambahi lagi ke dalam kantong setelah kita melakukan pembayaran. Nah, ini dianjurkan oleh Rasulullah. Mudah-mudahan dengan cara itu keberkahan diperoleh dan rezeki yang didapatkannya juga berlimpah, karena itu salah satu pemberian kepada pembeli yang kemudian pembeli menjadi merasa dihargai. Yang namanya diberi itu siapa saja, semua orang pasti suka. Nah, diberi mungkin hanya satu atau dua ditambah, tapi ini menjadi strategi pemasaran yang membuat mungkin konsumen besok membeli lagi. Nah, ini salah satunya trik bagaimana rezeki kemudian bertambah terus. Karena dengan strategi seperti itu orang kemudian menjadi pelanggan yang loyal. Nah, ini tips-tips agar perdagangan kita atau jual beli yang kita lakukan baik secara manual ataupun secara online bisa mendapatkan rezeki yang banyak, selalu bertambah, dan rezeki itu juga berkah dunia dan akhirat, atau dalam istilah ekonominya namanya falah, mendapatkan kebahagiaan di dunia, keuntungan yang diperolehnya berkah untuk kehidupan, untuk kebutuhan keluarganya, dan juga memperoleh pahala di akhirat nanti. Itu tips bagi pelaku perdagangan online, artinya bagi penjual atau seller. Nah, saya juga ingin berbagi tips bagaimana caranya kita bisa melakukan jual beli secara online, kita sebagai pembeli mendapatkan keberkahan di dunia dan keberkahan juga di akhirat. Yang pertama adalah ketika kita sebagai pembeli, maka kita juga harus berhati-hati memilih online shop atau aplikasi-aplikasi tempat melakukan jual beli online. Karena teman-teman bisa membaca dari media banyak sekali kejahatan-kejahatan di dunia maya, di cyber. Banyak orang yang tertipu dengan aplikasi-aplikasi yang tipu-tipu. Jadi kita sebagai konsumen juga harus berhati-hati, jangan kita menjadi korban penipuan dari pelaku-pelaku usaha yang hanya ingin memperoleh keuntungan tapi tidak jujur dalam melakukan usahanya, hanya ingin mendapatkan
keuntungan kemudian orang mengorder tetapi barangnya tidak dikirimkan, kemudian aplikasinya hilang dari dunia maya. Ini hati-hati, banyak sekali korban-korban dari jual beli online ini. Ada yang rugi puluhan juta, bahkan ada yang rugi miliaran. Nah, jadi kalau saya ya secara pribadi lebih memilih untuk melakukan jual beli online itu untuk barang-barang yang harganya relatif terjangkau, harga yang standar-standar saja, tidak yang harga yang mahal-mahal. Nah, kemudian saya juga dalam memilih online shop itu adalah aplikasi-aplikasi yang sudah terpercaya. Jadi yang keamanannya juga terjaga, jangan nanti sampai kita tertipu dengan online shop palsu seperti itu ya teman-teman ya. Jadi harus hati-hati juga memilih, karena memang banyak sekali pelaku-pelaku usaha yang melakukan kecurangan-kecurangan seperti itu. Kemudian kita juga harus berhati-hati dalam memilih produk agar jangan kita tertipu, karena banyak cara yang dilakukan oleh para penjual untuk meraih keuntungan tadi. Ada yang membuat gambarnya bagus sekali, tapi ketika datang barangnya ternyata tidak seperti yang diharapkan. Nah, ini sebenarnya tidak boleh di dalam jual beli online. Jadi harusnya apa yang diperdagangkan itu, apa yang diperjualbelikan secara online itu benar-benar jujur secara kualitas dan kuantitas. Nah, jadi ini juga harus diperhatikan, jangan sampai kita sebagai konsumen tertipu dengan produk yang ingin kita beli. Jadi harus pandai-pandai baca dulu deskripsinya secara detail, karena biasanya para pedagang itu membuat deskripsi produk yang akan ditawarkan. Jangan nanti kita menjadi tertipu karena tidak membaca deskripsi dengan baik. Yang perlu diwaspadai dari jual beli online itu adalah biasanya dengan gambar-gambar yang menarik kita menjadi khilaf. Nah, ini bukan pengalaman ya, walaupun salah satunya juga ya teman-teman ya. Kenapa? Karena biasanya dengan melihat gambar-gambar yang dipasang di aplikasi, kita merasa ingin membeli, tertarik membeli. Padahal kita dalam Islam mestinya harus mempertimbangkan want and need. Nah, dalam kajian ekonomi Islam kita harus dahulukan want baru need. Apakah kita membeli itu karena memang kebutuhan kita? Nah, silahkan kalau memang kebutuhan kita. Apalagi saat ini kita dalam pandemi COVID-19, wabah corona yang membuat kita khawatir pergi kemana-mana, sehingga lebih gampang kita dan lebih nyaman untuk berbelanja secara online. Nah, silahkan saja. Tapi jangan nanti dengan aplikasi itu membuat kita menjadi boros atau israf. Nah, dalam Islam boros itu juga dilarang. Kenapa? Karena bisa saja yang kita beli ternyata kita tidak butuh di rumah, tapi karena tertarik tadi ada diskon, ada penawaran gratis ongkir segala macamnya, kemudian kita beli juga sampai di rumah tidak terpakai. Nah, Allah katakan innal mubazzirina kanu ihwana syayatin, bahwa orang yang boros itu adalah kawannya setan. Tentu saja kita tidak mau menjadi temannya setan ya teman-teman, sahabat religi. Kita mau menjadi pengikut Rasulullah yang mudah-mudahan di akhirat kelak nanti kita mendapatkan syafaat beliau, bukan menjadi temannya setan. Jadi perhatikan itu agar kita tidak terjerumus kepada keborosan yang mungkin kita berbelanja tidak sesuai dengan kebutuhan, tapi hanya tertarik karena aplikasi-aplikasi yang ditawarkan, program-program yang ditawarkan. Jadi itu harus diperhatikan kita sebagai pembeli, karena kita sebagai konsumen jangan menjadi korban dari aplikasi sehingga manfaat yang kita dapatkan pada dasarnya tidak perlu. Barangkali itu tips saya terkait dengan bagaimana kita melakukan transaksi secara online, baik kita sebagai penjual atau kita sebagai pembeli. Yang jelas, walaupun di pandemi COVID-19 ini
merusak ekonomi masyarakat, tapi aktivitas kita tentu tidak bisa berhenti sampai di situ saja karena kehidupan kita harus dilanjutkan. Yang berdagang lakukanlah dengan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, yang membeli juga lakukanlah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Sampai ketemu lagi dalam kajian ekonomi syariah berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.